Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Arti ayat, tiada satu kata pun yang terucap, melainkan itu sudah dalam pencatatan dua malaikat raqibun atid. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Qaf ayat ke-18. Pemirsa Kompas TV, As-Shaimun Was-Shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan pengampunan ini, sesungguhnya semakin membuat kita merasakan halawatul iman, manisnya, nikmatnya, dan indahnya ketika kita hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, malam-malam Ramadan yang penuh dengan pengampunan, semakin membuat kita menyadari kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan di masa lalu, sehingga momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan pengabdian ruhaniyah kita. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita betapa perlunya kita membangun keseimbangan dalam hidup ini, bahwa kita harus membangun keseimbangan antara kebutuhan yang bersifat jasmaniyah kita, kebutuhan yang bersifat ruhaniyah, dan kebutuhan yang bersifat nafsani kita. Sehingga kalau ketiga hal itu mampu kita integritaskan, teristimewa di bulan suci Ramadan ini, antara jasmani, ruhani, dan nafsani kita, insya Allah kita akan menjadi manusia paripurna. Kita akan menjadi pribadi takwa yang merupakan derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu As-Shaimin Was-Shaimat, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 ibadah yang sangat baik kita prioritaskan di bulan suci Ramadan ini terkait dengan pengabdian ruhaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, pengabdian itu dalam bentuk ibadah yang sangat spesifik di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah ketika dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan di akhirat itu sorga yang sangat indah, bangunan-bangunan yang sangat megah, dan Allah siapkan bangunan istana yang megah itu ketika manusia di dunia ini, pribadi takwa itu melakukan setidaknya 4 hal ubudiyah, pengabdian ruhani kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, liman at'amat ta'am. Itulah bagi mereka yang suka memberikan makan kepada orang lain. Nah, tentu konteksnya dalam bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita membangun semangat kesolehan sosial kita. Kita membangun rasa simpati dan peduli kita kepada saudara-saudara kita yang lain, apalagi mereka yang sedang berpuasa Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa,
maka dia mendapatkan kebaikan pahala sebanyak orang yang berpuasa tersebut. Maka jadikanlah pengabdian ruhaniyah kita yang pertama di bulan suci Ramadan ini, membangun kesolehan sosial, membangun semangat berbagi kepada saudara-saudara kita, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, memberikan jamuan berbuka, bahkan kita sudah membudayakan jamuan sahur kepada orang-orang yang akan berpuasa, bahkan memberikan hadiah kepada orang lain. Satu hadis Nabi sangat menyentuh hati kita. Inna mim mujibatil maghfirah idkhalukas surur ala akhikal muslim. Rawahu Tabrani. Bahwa di antara perbuatan yang bisa menghapus dosa-dosa kita, salah satunya adalah memberikan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita yang beriman. Apalagi dalam nuansa bulan suci Ramadan, kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang berpuasa. Kita yang diberikan Allah rezeki yang berlebih, kita berbagi kepada mereka. Sehingga mereka merasakan bahagia dengan jamuan berbuka yang kita berikan. Nah, hakikatnya, ubudiyah ruhaniyah Ramadan yang harus kita bangun dalam nuansa Ramadan ini, bangunlah kesolehan sosial kita, bahwa kita tidak sekedar menjadi orang saleh secara pribadi, tapi kita meningkatkan level kita menjadi orang muslih. Kita orang saleh dan kita mengajak orang lain menjadi saleh, dan bahkan kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, dan orang lain juga merasakan kebaikan daripada kita. Khairun nas amfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah ketika hidupnya membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Itulah hidup yang penuh dengan keberkahan. Dan itulah kemuliaan Ramadan salah satunya. Bulan Syahrul Mubarak, bulan yang menebar kebaikan, kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Terutama kepada saudara-saudara kita yang muslim, saudara-saudara kita yang beriman, sehingga akan terbangun nilai-nilai ruhama bainahum, nilai cinta dan kasih sayang di antara sesama kita.